Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang kelak memperoleh syafaat dan pertolongannya hatta yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan nasihat yang sangat berharga, yaitu 5 nasihat penting dari malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat ini tidak hanya untuk Rasulullah, tetapi juga untuk seluruh umatnya, agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik dan penuh dengan berkah. Yang pertama, hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingatlah bahwa kamu pasti akan mati. Nasihat pertama dari malaikat Jibril adalah pengingat tentang kefanaan hidup ini. Tidak peduli seberapa kaya, kuat, atau sukses seseorang, semuanya pasti akan kembali kepada Allah dan akan mati. Kita mungkin bisa hidup dengan keinginan kita, tetapi jangan lupa bahwa akhir dari kehidupan dunia adalah kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kita untuk memperbanyak ingat kita kepada kematian, agar kita tidak terlena dengan dunia yang sementara ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Nasihat yang kedua yaitu cintailah siapapun yang kamu cintai, tetapi ingatlah bahwa kamu pasti akan berpisah. Nasihat kedua ini mengingatkan kita bahwa cinta terhadap manusia atau harta tidaklah kekal. Orang yang kita cintai, baik itu keluarga, sahabat, ataupun pasangan, pasti suatu saat akan pergi, atau kita sendiri yang akan meninggalkan mereka. Maka cintailah mereka dengan ikhlas dan sewajarnya, serta jangan melupakan cinta utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya, karena mungkin suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu benci, dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya, karena mungkin suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga yaitu lakukanlah apa yang kamu mau, tetapi ketahuilah bahwa kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Dalam nasihat ini malaikat Jibril mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan, baik atau buruk di akhirat nanti. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai kita melakukan hal yang mendatangkan murka Allah dan menyesal di hari kemudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa
yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nasihat keempat yaitu, ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang mukmin ada dalam sholat malam atau tahajud. Nasihat keempat ini menggarisbawahi bahwa pentingnya sholat malam atau sholat tahajud. Sholat tahajud adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah dan menjadi sumber kekuatan spiritual bagi seorang mukmin. Dengan sholat tahajud, seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dan meminta apa yang diinginkan dengan penuh kekhusyuan. Yang kelima yaitu, ketahuilah bahwa kewibawaan seseorang mukmin terletak pada kemampuannya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Nasihat terakhir mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan kewibawaan sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin yang baik adalah yang berusaha untuk tidak bergantung kepada orang lain dan menjaga kemandiriannya. Meminta-minta adalah tanda kelemahan dan bisa mengurangi kewibawaan seseorang. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berusaha, bekerja keras, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga dirinya dari minta-minta, maka Allah akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Wahai para sahabatku yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhirul qali, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.